Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diolo Akamat Ramsi, NPM 20108201066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya, yaitu yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Inventory Gudang berbasis mobile menggunakan metode waterfall, studi kasus pada CV Jaya Mulia Abadi. Oke, untuk agenda yang akan dipresentasikan pada kesempatan kali ini terdapat 3 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Oke, latar belakang. Salah satu elemen yang krusial dalam perusahaan adalah pengelolaan inventory barang. Istilah pengelolaan inventory mengacu pada pelacakan dan penyesuaian inventory barang dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. CV Jaya Mulia Abadi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang supplier plastik untuk pembuatan kemasan kosmetik dan farmasi. Saat ini proses pengelolaan inventory yang dilakukan di CV Jaya Mulia Abadi masih dilakukan secara manual menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Karena proses manajemen inventory masih dilakukan secara manual, proses tersebut menjadi tidak akurat. Seringkali ditemukan ketidakcocokan data, sehingga pegawai perlu melakukan pengecekan ulang untuk menghitung jumlah barang sebenarnya. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi manajemen inventory gudang berbasis mobile menggunakan Flutter pada perusahaan CV Jaya Mulia Abadi. Batasan masalah pada penelitian ini terdapat 3, yaitu yang pertama, aplikasi dibuat berbasis mobile menggunakan framework Flutter. Lalu setelah itu, data berdasarkan barang pada gudang CV Jaya Mulia Abadi, serta pengguna aplikasi adalah pemilik dan staf gudang. Lalu yang terakhir, sistem informasi ini mengelola barang masuk dan keluar, mengelola serta membuat request belanja bahan baku, melihat daftar pesanan pelanggan, melihat riwayat pesanan pelanggan, mengelola pesanan pelanggan, melihat laporan barang masuk dan keluar, serta melihat laporan pesanan pelanggan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan aplikasi mobile manajemen inventory gudang pada CV Jaya Mulia Abadi yang dapat mengatasi masalah inventory barang. Oke, pada tinjauan pustaka yang pertama yaitu terdapat dasar teori. Yang pertama yaitu mengenai CV Jaya Mulia Abadi. CV Jaya Mulia Abadi merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2008, berlokasi di Jalan Bulu Sitokari, Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak di bidang supplier plastik untuk pembuatan kemasan kosmetik dan farmasi. Perusahaan CV Jaya Mulia Abadi menyimpan banyak persediaan bahan baku serta barang jadi hasil produksi. Struktur organisasi pada perusahaan CV Jaya Mulia Abadi menunjukkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dalam perusahaan. Ketika perusahaan CV Jaya Mulia Abadi menggunakan aplikasi manajemen inventory, direktur utama akan menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya terdapat beberapa tools yang saya pakai. Yang pertama yaitu terdapat Dart. Dart adalah bahasa pemrograman open source yang cocok untuk aplikasi mobile dan web. Keunggulan Dart adalah karena ini adalah bahasa pemrograman yang dioptimalkan untuk berbagai platform. Dart dapat digunakan di platform seperti desktop, mobile, backend, dan web. Lalu setelah itu ada Flutter. Flutter adalah framework UI portable milik Google untuk pengembangan aplikasi mobile, web, dan desktop. Flutter juga bersifat open source. Setelah itu terdapat Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah kode editor yang gratis, open source, dan lintas platform yang dikembangkan oleh Microsoft. Visual Studio Code merupakan sebuah kode editor yang memiliki banyak fitur yang biasa dimiliki oleh IDE. Lalu terdapat Firebase. Firebase merupakan suatu layanan yang dimiliki oleh Google untuk mempermudah developer dalam mengembangkan aplikasi. Dengan adanya Firebase, para developer bisa fokus mengembangkan aplikasi tanpa perlu membangun backend. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini yaitu waterfall model milik Pressman yang terdiri dari 5 tahap, yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Iconix Process merupakan sebuah software development lifecycle yang berfokus pada kebutuhan pengguna.
Iconics Process terdiri dari 4 tahap, yaitu Requirement, Analysis and Preliminary Design, Detail Design, dan Implementation. Oke. Pada penelitian terdahulu terdapat jurnal utama yang saya ambil pada penelitian ini dengan judul The Design of a Stock Taking Inventory Application Based on Android. Jurnal ini terakreditasi Sinta 3. Masalah pada penelitian ini yaitu aktivitas pengelolaan inventory dilakukan secara manual sehingga memakan waktu relatif lama bergantung banyaknya barang yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan proses pengelolaan barang di PT Barata Indonesia yang meliputi menampilkan persediaan barang, update data barang, dan report jumlah persediaan barang. Lalu setelah itu terdapat beberapa jurnal yang saya jadikan acuan, yaitu seperti rancang bangun sistem inventory gudang menggunakan metode waterfall studi kasus di CV Aqualux Dusva Abadi, Kudus, Jawa Tengah, yang mengatasi pemantauan inventory barang. Setelah itu terdapat rancang bangun aplikasi mobile berbasis Android untuk manajemen persediaan barang dan kasir yang memudahkan proses pendataan barang dan proses transaksi penjualan. Setelah itu terdapat pemanfaatan barcode scanner pada aplikasi manajemen inventory barang berbasis Android yang membantu karyawan gudang dalam mengelola dengan memanfaatkan barcode scanner. Lalu terdapat rancang bangun aplikasi inventory barang pada tempat food and drink berbasis Android yang memudahkan penghitungan jumlah barang di gudang atau toko. Oke, untuk alur pengujian penelitian dimulai dari identifikasi masalah yang ada pada CV Cahaya Mulia Abadi. Lalu dilakukan studi literatur yang mengambil berbagai sumber dari buku serta jurnal. Lalu setelah itu dilakukan juga seperti selain dari studi literatur juga melakukan observasi dan wawancara langsung kepada mitra yaitu CV Cahaya Mulia Abadi. Lalu setelah itu dilakukan pengembangan sistem yang menggunakan waterfall model milik Pressman. Setelah aplikasi selesai dibuat, maka akan dilakukan implementasi kepada mitra. Setelah melakukan implementasi, akan dilakukan pengumpulan data berupa feedback dari mitra melalui kuesioner ataupun wawancara. Untuk data feedback dari mitra akan didapatkan secara kualitatif. Kemudian dilakukan analisa data terkait kemudahan CV Cahaya Mulia Abadi dalam mengelola barang masuk dan keluar, serta mengelola pesanan pelanggan. Lalu pada penarikan kesimpulan, penulis membuat kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah didapatkan dari implementasi proses manajemen inventory pada perusahaan CV Cahaya Mulia Abadi. Lalu pada penyusunan laporan, di mana tahap ini merupakan pembuatan penulisan laporan yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta dan bukti-bukti untuk mendukung jawaban hasil dari perumusan masalah. Lalu pada use case yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdapat dua aktor, yang pertama staf gudang dan yang kedua pemilik. Untuk aktor staf gudang dapat mengelola barang masuk dan keluar, lalu dapat mengecek stok bahan baku yang mana terdapat extend use case yaitu membuat request belanja bahan baku. Lalu terdapat mengecek stok barang produksi, melihat daftar pesanan pelanggan, dan melihat daftar riwayat pesanan pelanggan. Lalu untuk aktor kedua yaitu pemilik. Pemilik dapat mengoreksi stok bahan baku, melakukan approval belanja bahan baku, mengoreksi pesanan pelanggan, melihat laporan barang masuk dan keluar, serta melihat laporan pesanan pelanggan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.